69 siswa tingkat SD hingga SMP di Kecamatan Pedamaran Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan diduga keracunan menu MBG. Diduga akibat lomba tahan nafas saat mandi di Sungai Musi, 2 anak di Palembang, Sumatera Selatan tenggelam. Pembelajaran tatap muka kembali digelar di Sumatera Selatan setelah unjuk rasa mahasiswa. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya. Di Kompas TV, independen, terpercaya. Di informasi pertama saudara, kasus dugaan keracunan makanan bergizi gratis kembali terjadi. Sebanyak 69 siswa tingkat SD hingga SMP di Kecamatan Pedamaran Ogan Komering Ilir harus mendapat perawatan di puskesmas. Dan hingga kini 13 diantaranya masih dirawat. Kasus dugaan keracunan makanan bergizi gratis kembali terjadi. Kali ini di Pedamaran Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Sebanyak 69 siswa SD hingga SMP dilarikan ke puskesmas dan 13 diantaranya masih menjalani perawatan. Dinas Kesehatan Oki telah mengambil sampel makanan untuk diperiksa. Dari informasi sementara, keracunan diduga terjadi usai para siswa menyantap soto yang menjadi menu program MBG pada Selasa 2 September 2025. Sebagai langkah antisipasi, Dinas Kesehatan Sumatera Selatan melakukan pengecekan berkala ke setiap SPPG mulai dari proses memasak hingga makanan diterima siswa. Guru juga diimbau agar lebih dulu memeriksa menu sebelum dibagikan. Laporan dari Dinkes Oki itu ada 69 yang terdampak dari siswa SD dan SMP. 69 itu saat ini yang masih di puskesmas tinggal 13. Mengecek makanannya dengan kasat mata, lihat apakah makanannya berubah warna. Nah, kalau ada kecurigaan misalnya makanannya sudah bau nih, berlendir, kemudian sudah berubah warna dan ketika dicicip sudah basi. Nah, itu jangan sampai dibagikan ke siswa, jangan disuruh siswanya untuk dimakan, tapi di stop. Selain itu, Dinkes Sumsel bersama Fakultas Kedokteran Unsri kini memberikan edukasi tentang higienitas makanan. Upaya ini diharapkan dapat mencegah kasus serupa kembali terjadi, mengingat peristiwa ini sudah 3 kali terjadi di Sumatera Selatan. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Diduga akibat lomba tahan napas saat mandi di Sungai Musi, 2 anak di Palembang, Sumatera Selatan tenggelam. 1 korban telah ditemukan, sementara 1 lainnya masih dalam pencarian. Satu dari 2 anak yang tenggelam saat mandi di Sungai Musi, Palembang, akhirnya ditemukan pada Selasa 2 September 2025 siang. Korban bernama Muhammad Alfi, 7 tahun, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jasad Alfi ditemukan pengapung sekitar 31 meter dari titik awal ia tenggelam. Proses evakuasi diwarnai isak tangis ayah korban yang sejak lama menunggu anaknya ditemukan. Setelah dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka. Pencarian korban di hari kedua ini, korban ditemukan mengapung dalam keadaan naik delta. Untuk jarak korban ditemukan dari LKP sejauh 31 meter. Untuk korban langsung dibawa ke rumah duka. Sebelumnya, pada Senin 1 September 2025, Alfi bersama temannya Ari Maswan mandi di tepi Sungai Musi. Saat itu keduanya diduga bermain lomba menahan napas di dalam air hingga akhirnya tenggelam. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan tewas setelah terlibat perkelahian dengan adik iparnya. Pertikaian dipicu rasa tidak terima korban karena anaknya diusir saat bermain di rumah pelaku. Isak tangis keluarga mengiringi kematian Yoga, warga Jalan SH Wardoyo Gagduren 7 Ulu Seberang Ulu 1 Palembang. Pria berusia 25 tahun itu tewas dibunuh adik iparnya, Sabtu 30 Agustus 2025 malam.
Peristiwa berdarah ini bermula saat anak korban diusir ketika bermain di rumah pelaku. Tidak terima, korban mendatangi rumah pelaku dengan membawa senjata tajam. Saat keduanya bertemu, korban sempat menyerang, namun pelaku berhasil menghindar. Korban dan pelaku masih ada hubungan saudara karena kalau ditarik dari sisi kekeluargaan, pelaku adalah sebagai paman korban sendiri. Dari tadi kita lihat di sama-sama tadi setelah kami tanyakan dari dokter, setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter ada beberapa luka, yaitu ada 5 luka. Ada yang di siku kiri, siku kanan, di kaki, dan paling membuat paha kanan, luka besar, sangat besar di paha kanan. Pelaku kemudian mengambil pisau dan balik menyerang korban hingga tewas di lokasi dengan beberapa luka tusukan. Polisi telah melakukan olah TKP, memeriksa sejumlah saksi, dan kini masih memburu pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, pembelajaran tatap muka kembali digelar dan mendapat sambutan hangat dari pihak sekolah maupun orang tua. Selama ini sistem daring dinilai kurang efektif baik dalam penyampaian materi maupun keterbatasan fasilitas seperti perangkat, jaringan hingga ketersediaan kuota data. Setelah sempat menjalani pembelajaran daring selama 2 hari pada 1 hingga 2 September 2025, siswa di Palembang kini kembali mengikuti kegiatan belajar tatap muka seperti biasa. Putusan ini diambil melalui surat edaran Dinas Pendidikan menyusul situasi kota yang kondusif pasca unjuk rasa mahasiswa awal pekan lalu. Kebijakan tersebut disambut baik pihak sekolah yang menilai pembelajaran daring kurang efektif. Keterbatasan perangkat membuat banyak siswa tidak dapat mengikuti pertemuan maupun menyelesaikan tugas secara maksimal. Pembelajaran kurang efektif ya pasti, karena tergendala dari internet dari siswa itu kan masih mungkin ada yang kuotanya nggak ada, dan juga mungkin ada HP-nya kan tergandala dari ekonomi lah mungkin ya ke itu. Jadi ada yang buat tugas, ada yang enggak, ada yang bisa masuk Zoom, ada yang enggak, yang seperti itu. Masuk kembali itu sudah ada edaran dari Disdik. Jadi pas malam sebelum tanggal 2 kan, sebelum masuk tanggal 2 itu siang kalau nggak salah, itu sudah langsung ada edaran dari Dinas Pendidikan bahwa karena memang demonya damai kan, tidak ada yang anarkis, jadi sekolah sudah bisa berlanjut seperti biasa, luring ya. Jadi tanggal 3 memang sudah ada edaran. Hal serupa juga dirasakan orang tua yang menilai sistem daring membuat anak-anak kurang fokus belajar dan lebih banyak bermain. Kalau dia kan kemarin ketemu gurunya, biar aku ibaratnya lebih baik pendapatnya daripada daring kan banyak budak belum tentu belajar bermain. Dengan sekolah ibarat kata optimal kan, ya belajarnya. Iya, optimal daripada daring kan. Kalau imunisasi kan takutnya kan sinyal. Tapi sinyal keduanya beli macam takutnya kan itu ini bukan masalah terbeli, kayaknya budaknya main game apa tidak tahu, entah belajar entah main, fokus pelajaran. Pengawasan jadi lebih ini lagi Bu ya. Baik iya. Cuma di sekolahan ya guru ibaratnya. Masih belajar Bu ya. Di rumah main-main. Ngebalas dengan orang tua. Sebelumnya, pembelajaran daring diberlakukan semata untuk menjaga keamanan siswa serta tenaga pengajar sebagai langkah antisipasi terhadap potensi dampak unjuk rasa. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Aksi unjuk rasa mahasiswa di depan gedung DPRD Sumatera Selatan sempat diwarnai ketegangan. Polisi menangkap seorang pemuda yang kedapatan membawa senjata tajam. Seorang pemuda ditangkap saat berada di tengah aksi mahasiswa di depan kantor DPRD Sumatera Selatan. Gerak-geriknya yang mencurigakan membuat polisi memeriksa, hingga ditemukan sebilah pisau terselip di pinggangnya. Pelaku apa kak? Sajam ini saya pakai jam. Kedapatan bos sajam kak? Iya. Ini selain Yaman ke Yaman tadi. Ada anggota kan? Kita masih demo ya? Iya. Ini mau dibawa kemana kak? Tapi bawa sajam. Oh, langsung ke kantor ya? Iya, bawa kantor. Pemuda bernama Fikri warga Sukarami, Palembang, berdalih menemukan senjata tajam itu di sekitar lokasi unjuk rasa. Namun polisi tetap membawanya bersama 3 orang lain.
polisi apa? Seluruh Bawa sajam. Ngapa kau ke demo nih bawa sajam? Aku dan cuma nempat diajak kawan nonton demo nih. Terus ngapa bawa sajam? Nemu lari di pinggir jalan. Terus ngapa diambil? Yo, kantong. Untuk apa diambil? Bawa rumah. Bawa ke rumah. Tapi kan nonton demo. Iya. Jadi ajak kawan nih. Loh, jadi kalau polisi dengan mahasiswa bentrok, kalau nuja polisi kakek, nyala ke mahasiswa. Atau kalau nuja mahasiswa. Untuk ini ya, untuk nodong ya? Ijak, kenapa belum Pak? Hah? Ijak. Apa dia gawe kau sehari-hari? Gawe bunga. Keempatnya kini ditahan di Polrestabes Palembang untuk menjalani pemeriksaan. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Merapat ke belakang satu komando yang dari. Saudara, setelah jeda kami masih akan kembali lagi dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel, saudara. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Dalam vonis majelis hakim, Rohidin terbukti melakukan tindakan melawan hukum dengan memanfaatkan jabatannya sebagai gubernur untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan memeras kepala dinas. Vonis penjara 10 tahun yang diberikan hakim terhadap Rohidin ini lebih berat dari tuntutan jaksa sebelumnya, selama 8 tahun penjara dan denda 700 juta rupiah. Tak hanya itu, seluruh aset milik Rohidin juga disita dan dikembalikan ke negara untuk mengganti kerugian dari korupsi yang dilakukannya, serta hak politiknya dicabut selama 2 tahun. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rohidin Mersa dengan pidana penjara selama 10 tahun. Dan pidana denda sebesar 700 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rohidin Mersa dengan pidana penjara dengan pidana pengganti. Atas vonis 10 tahun penjara, Rohidin mengatakan masih mempertimbangkan apakah akan mengajukan banding atau tidak. Kalau banding kita lihat situasinya. Saya kira soal banding, soal panjang hukuman tidak jadi persoalan. Yang penting itu dalam keputusan itu kebenaran terungkap dan keadilan kita dapatkan. Betul. Selain Rohidin Mersa, mantan Sekda Isnan Fajri juga divonis 7 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Sedangkan Efriansyah yang merupakan ajudan Rohidin divonis 5 tahun penjara. Rohidin sebelumnya terjerat operasi tangkap tangan oleh KPK atas kasus gratifikasi dan pemerasan demi keperluan Pilkada 2024 lalu. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Warung bakso di kawasan Pantai Panjang menjadi target penggerebekan petugas gabungan. Benar saja, dari lokasi ini petugas mendapati aktivitas penjualan minuman keras berbagai merek dan minuman tuak. Petugas lalu menyita minuman keras tersebut dan menjaring pengunjung untuk diperiksa. Mirisnya, terdapat sejumlah pelajar yang kedapatan tengah mengonsumsi minuman keras di lokasi. Selain menggerebek warung berkedok warung bakso, petugas juga merazia sejumlah tempat hiburan malam. Itu kan itu hasil informasi dari teman-teman Satpol PP bahwasannya sebenarnya di pinggiran pantai itu sudah dilakukan himbauan. Maka tadi kita datang ke sana pas kebetulan lagi patroli, pas kita cek ternyata bukan warung bakso. Dia memang warung bakso, usahanya bakso, tapi kalau malam itu mungkin menjual juga minum jenis tuak. Kita lagi dalamin nih cuatnya dari mana. Tuak yang masuk dari sini pantai itu kita dalamin. Ya, nanti kita bisa lakukan tindakan. Masih juga di sini ada razia ini digelar sebagai langkah pencegahan, mengingat tindak kriminal jalanan seperti begal belakangan marak terjadi di Kota Bengkulu, terutama pada malam hari. Gilang Triwibisono, Kompas TV Bengkulu.
Tim unit Reskrim Polsek Mestong menangkap pelaku penganiayaan di Kecamatan Mestong, menyebabkan korban mengalami luka di bagian kepala akibat pukulan benda keras yang dilakukan oleh pelaku. Pemukulan kepala korban oleh pelaku di Desa Sukadamai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, saat korban tengah menunggu temannya. Namun dari arah belakang pelaku menggunakan sepeda motor langsung memukul kepala korban menggunakan besi sebanyak 3 kali. Melihat kepala korban berdarah, pelaku panik dan langsung melarikan diri. Saroni, pelaku penganiayaan korban terhadap Lia, warga Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi tidak berkutik saat ditangkap polisi. Pelaku pasrah dan tidak ada perlawanan. Guna kepentingan penyidikan, pelaku langsung dibawa ke Mapolsek Mestong. Dari hasil proses penyidikan kami, tersangka melakukan perbuatan ini baru 1 kali. Untuk kejadian ini terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2025 sekira pukul 01.00 WIB di MT 01 Desa Sukadamai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Untuk luka penganiayaan yaitu si tersangka memukul kepala korban menggunakan besi sebanyak 1 kali, mengeluarkan darah, dan sudah kami visum, dan dari hasil visum terdapat luka di kepala. Akibat perbuatannya, pelaku dijebloskan ke sel Mapolsek Mestong, dijerat pasal 351 ayat 2 Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Demi melestarikan satwa dilindungi dan mengembalikan fungsi ekosistem, BKSDA Jambi bersama PT Restorasi Ekosistem Indonesia melepas liarkan 23 ekor satwa liar di Hutan Harapan, Kabupaten Batanghari, Jambi. Satwa lindung yang dilepas liarkan terdiri dari 2 ekor beruang madu, 3 ekor berang-berang, 4 ekor burung tiung mas, dan 14 ekor ular sanca batik. 2 beruang madu berusia 27 dan 28 bulan sebelumnya dipelihara warga, lalu diselamatkan BKSDA, direhabilitasi di tempat penyelamatan satwa Jambi. Sementara satwa lain berasal dari pengiriman Jakarta. Sebelum dilepas liarkan, seluruh satwa telah menjalani proses observasi, pemeriksaan medis, dan koordinasi teknis. Hutan Harapan dipilih sebagai lokasi pelepas liaran karena memiliki 3 tipe habitat, hutan alam, semak belukar, dan perairan, dengan keragaman vegetasi serta sumber pakan alami. Berdasarkan data Reki, Hutan Harapan menjadi rumah bagi lebih dari 1.000 jenis flora, 64 spesies mamalia, 312 jenis burung, 71 reptil, 55 amfibi, dan 123 spesies ikan termasuk satwa kunci seperti harimau Sumatera dan rangkong gading. Hutan Harapan ini adalah dikelola oleh PT Reki. Ini konsesi tetapi dengan mekanisme restorasi ekosistem dan secara habitat memenuhi syarat untuk dilepas liarkan satwa-satwa ini. Jadi sekaligus ini juga untuk mengembalikan atau menambah keanekaragaman hayati yang ada di Hutan Harapan PT Reki. Jadi harapannya satwa-satwa ini pertama dapat kembali berkembang di habitat alaminya, menambah populasi dan mempunyai peran secara ekologi di habitatnya. Kawasan restorasi ekosistem ini juga dijaga oleh tim patroli, tim monitoring keanekaragaman hayati, serta 79 unit kamera trap. Untuk metode pemantauan dari masing-masing spesies ini berbeda-beda. Yang pertama itu dengan beruang madu, kita memasang kita memasang kamera trap di beberapa titik yang itu bisa mengidentifikasi keberadaan dari beruang madu. Kemudian beruang madu ini diamati juga melalui survei okupansi. Kemudian untuk spesies ular dan berang-berang karena dilepas liarkan atau dirilis dalam satu lokasi, kemungkinan secara intens selama 1 minggu ini kita akan melakukan penyisiran apakah satwa atau spesies itu masih dalam lokasi tersebut atau tidak. Dan yang terakhir burung, ini kita melakukan survei burung, jadi pengamatan secara langsung karena lokasinya sama seperti ular dan berang-berang adalah penyisiran selama 1 minggu ke depan. Kerjasama BKSDA dan PT Reki diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen Indonesia dalam melestarikan keanekaragaman hayati dan habitat alami di Sumatera.
Wiradani Damanik, Kompas TV Jambi. Ribuan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan menggeruduk kantor DPRD Provinsi Lampung dalam unjuk rasa menyampaikan aspirasi tuntutan kepada pemerintah. Dalam aksi kali ini, mahasiswa membawa 10 tuntutan diantaranya mendesak pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, potong tunjangan dan gaji DPR, tingkatkan kualitas gaji dosen dan guru, memerintahkan Presiden Prabowo memecat menteri-menteri yang problematik. Sementara tuntutan lainnya yakni meminta Presiden menekan ketua partai yang menduduki jabatan di eksekutif maupun legislatif untuk diberhentikan atau direstrukturisasi dan adili pelaku pembunuhan Afan Kurniawan. Massa aksi juga meminta adanya evaluasi kinerja Polda Lampung, menolak rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merugikan rakyat, menolak efisiensi terhadap sektor pendidikan dan kesehatan, hingga berhenti menggunakan pajak untuk menindas rakyat. Tadi semua Prokopimda itu turun semua, DPRD, Gubernur, Pangdam, Kapolda, semua instansi yang terkait itu turun semua menemui kita. Dan mereka menandatangani apa yang menjadi tuntutan, yang membuktikan bahwa mereka menyepakati tuntutan kita untuk disampaikan kepada pusat. Ada tenggat waktu tahu gimana? Nah, tenggat waktu ada 24 jam. Kurang 24 jam tadi untuk tindakan merespon. Minimal mereka sampaikan langsung ada bukti bahwasanya ke DPRD sampai. Unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Lampung Melawan berlangsung damai dan kondusif, di mana Gubernur Lampung bersama Pangdam 21 Raden Inten, Kapolda Lampung, Ketua DPRD dan Kajati menemui massa aksi guna mendengarkan segala aspirasi dan tuntutan yang disampaikan. Dalam wawancaranya, Gubernur Rahmat Mirzani Jausal mengapresiasi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa bersama lapisan masyarakat lainnya yang berlangsung dengan damai dan kondusif. Ia berjanji akan membawa segala tuntutan massa aksi ke pemerintah pusat. Maka sesuai dengan amanat konstitusi, tentu kami pemerintah dan Provinsi Lampung harus menjaga, melindungi hak-hak mereka untuk bersuara. Dan alhamdulillah juga seluruh aspirasi mereka kita terima dan akan kami segera diteruskan kepada pemerintah pusat yang mana memang wilayah pemerintah pusat. Dan tadi juga ada hadir perwakilan dari anggota Ketua DPR dan perwakilan fraksi lengkap semua tadi pun ikut juga mendampingi menemui mahasiswa. Usai segala tuntutannya diterima oleh pemerintah, massa aksi dari mahasiswa Aliansi Lampung Melawan langsung membubarkan diri, meninggalkan lokasi kawasan gedung DPRD secara tertib pada Senin sore. Roma Afriaidam, Kompas TV, Lampung. Ratusan driver ojek online di Kota Pangkal Pinang melakukan aksi 1000 lilin di Tugu 0 km Pangkal Pinang. Aksi ini sebagai bentuk solidaritas dan kemanusiaan untuk mengenang seorang driver ojol, Afan Kurniawan, yang meninggal dunia setelah terlindas mobil rantis Brimob saat demonstrasi sedang berlangsung di gedung DPR RI pada Kamis lalu. Dalam aksi damai tersebut, para driver ojol membacakan surat pernyataan dengan beberapa poin tuntutan dengan dihadiri langsung oleh Kapolda Bangka Belitung. Mereka meminta agar pelaku diproses hukum secara transparan. Ada 4 poin, ya kita minta supaya pelaku dihukum seberat-beratnya dan transparan, ya. Dan juga dipecat secara tidak hormat. Itu saja. Oke, Bang. Dengan hadirnya Kapolda sendiri, Bang, seperti apa respon kita dan harapan kita sendiri? Ya, harapan kita dengan datangnya Pak Kapolda, ya kita bersyukur bahwa beliau cukup merespon apa yang terjadi saat ini dan antusias dari teman-teman cukup beliau menghargai bahwa yang terjadi saat ini bukan hanya kami yang merasakan, tetapi beliau dengan hadirnya beliau merasakan sendiri juga. Demikian. Ya, kita bersama Ketua DPRD, Kapolres Pangkal Pinang, Dirintel dan seluruh ojol Pangkal Belitung melaksanakan penyalinan doa bersama untuk mendoakan almarhum Afan Kurniawan Zulkifli yang meninggal di Jakarta. Tentunya semoga
Syahid husnul khotimah. Amin. Amin. Keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran. Amin. Dan saya tadi menerima pernyataan yang harus saya bawa ke Kapolri. Ada 4 hal yang dibacakan tadi dan insya Allah akan saya kirim ke Jakarta untuk disampaikan kepada Kapolri. Para ojol berharap agar tuntutan mereka disampaikan langsung ke Kapolri, agar pelaku segera diadili dan dipecat secara tidak hormat. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi saudara sorotan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah menyaksikan Kompas Sumbaksel. Rizka Silviana masih menemani Anda di Kompas Sumbaksel, saudara. 4 orang ditangkap polisi saat mahasiswa berunjuk rasa di DPRD Sumsel. Dari mereka ditemukan senjata tajam dan bom molotov. Unjuk rasa mahasiswa di DPRD Sumsel, Senin 1 September 2025 sempat diwarnai insiden. Polisi menangkap 4 orang di tengah masa. Mereka bukan berasal dari mahasiswa, namun berbaur di antara peserta aksi. Kecurigaan muncul saat gerak-gerik mereka tampak berbeda dari mahasiswa. Dari penangkapan itu, polisi menyita senjata tajam dan bom molotov. Ke-4 orang kemudian dibawa ke Polrestabes Palembang untuk diperiksa. Saya belum tahu pasti nama-namanya, yang pasti saya sudah mendapat laporan dari Kasatreskrim. Saat ini yang bersangkutan para yang diduga pelanggar atau pelaku sudah kita amankan di Polrestabes. Nanti menyusul kita akan melakukan rilis. Sementara jalannya unjuk rasa tetap berlangsung kondusif. Usai menyampaikan aspirasi, mahasiswa membubarkan diri dengan tertib. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Aktivitas pertokoan di Palembang kembali normal setelah sempat tutup pada Senin 1 September 2025 saat aksi unjuk rasa digelar. Sejumlah pedagang mengaku merugi karena harus menutup toko mereka. Setelah sempat tutup saat unjuk rasa mahasiswa pada Senin 1 September 2025 di depan kantor DPRD Sumsel, aktivitas pertokoan di kawasan Kolonel Atmo dan Jenderal Sudirman Palembang kembali berjalan normal. Sejumlah toko peralatan listrik, elektronik, perlengkapan olahraga hingga emas mulai beroperasi sejak pagi. Meski suasana belum seramai biasanya, para pedagang sebelumnya memilih menutup usaha mereka karena khawatir kerusuhan seperti yang terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lain. Penutupan itu diperkirakan menurunkan omset mingguan. Namun para pedagang tetap bersyukur lantaran aksi unjuk rasa mahasiswa dan kelompok masyarakat berlangsung damai. Soalnya kan kalau di sini udah tutup semua, Mbak. Jadi kalau kita buka kan takutnya nanti ada kerusuhan dari wong demo kan nggak enak. Kalau pembeli itu dia ada orang beli, tetapi nggak seramai yang sebelum demo kan. Iya, jadi sepi. Tapi untuk sekarang sudah beraktivitas seperti biasa lagi ya? Iya. Ya kan saya jaga sendiri, nggak ada yang nemeni. Itu takut ada musuh. Ya nanti kalau segerombongan datang kan kita nggak ke ini kan, nggak kewalahan lah maksudnya. Untuk penglaris saja lah. Sepi dapat penglaris saja lah udah. Jadi nggak nilainya nggak bisa dibagus lah. Oh gitu ya. Unjuk rasa mahasiswa tersebut digelar sejak siang hingga sore sebelum akhirnya bubar dengan tertib. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumsel Senin 1 September 2025 lalu berlangsung tertib dan aman. Wali Kota Palembang mengapresiasi atas kondusifnya situasi, sekaligus memastikan kondisi kota tetap terjaga. Unjuk rasa mahasiswa di DPRD Palembang Senin 1 September 2025 kemarin berakhir damai tanpa gangguan berarti. Kondisi tertib dan aman itu mendapat apresiasi dari Wali Kota Palembang yang menilai suasana tersebut mencerminkan kondusifnya kehidupan masyarakat kota. Sekali lagi saya harapkan kepada masyarakat silakan untuk menyampaikan ungkapan dan lain sebagainya, aspirasinya. Yang penting
tetap disampaikan dengan cara yang santun, dengan cara yang damai dan tidak anarkis. Saya kira begitu. Palembang tetap mampu menjaga kebersamaan dan kerukunan meski berada di tengah dinamika yang bergolak. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, di tengah perubahan teknologi, permainan tradisional kian tersisih, gawai dan game online. Namun komunitas bermain di Palembang hadir mengajak masyarakat kembali bernostalgia, merasakan hangatnya permainan masa kecil yang hampir terlupakan. Permainan masa kecil dahulu hadir dalam ragam yang menyenangkan, bukan hanya untuk bersukaria, tetapi juga menjadi ruang berkumpul dan menjalin kebersamaan. Namun seiring waktu, permainan tradisional perlahan tersisih, tergantikan gawai dan dunia digital yang membuat generasi kini sibuk sendiri. Komunitas bermain Palembang mencoba menghadirkan kembali nostalgia itu. Mereka mengenalkan permainan tradisional seperti kelereng, lompat tali, gobak sodor, bakiak, congklak, hingga petak jongkok, yang sebagian juga datang dari pengaruh budaya luar. Komunitas ini bisa rame lagi, bisa jadi tempat teman-teman untuk cari hiburan, bermain, cari teman, cari relasi, sama mungkin bisa mengajak adik-adik juga buat sesekali melepas gadgetnya, bermain bareng teman-teman, itu lebih seru. Meski baru terbentuk kurang dari sebulan, komunitas ini telah memiliki lebih dari 900 anggota dengan sekitar 200 orang aktif bermain. Anggotanya berusia antara 18 hingga 40 tahun, termasuk mahasiswa dari luar kota yang ingin kembali merasakan permainan khas daerah mereka. Kayaknya emang harus deh mensosialisasikan lagi permainan-permainan zaman dulu ini biar anak-anak itu tergerak buat sosialisasi keluar gitu. Ada yeye, ada bakia, terus ada congklak, ada kelereng juga, terus tadi ada main benteng-bentengan Kak. Iya, teman-teman baru Kak. Jadi kami disuruh bersosialisasikan kenalan baru, jadi nambah teman baru. Setiap akhir pekan, komunitas bermain Palembang menggelar kegiatan di berbagai lokasi terbuka. Selain menghidupkan permainan lama, ajang ini juga menjadi wadah bersosialisasi, bernostalgia, sekaligus menambah teman baru. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Di informasi olahraga, Saudara, Sriwijaya FC mulai memasuki persiapan akhir jelang bergulirnya Liga 2 musim 2025-2026. Meski begitu, performa tim dinilai masih perlu ditingkatkan sebelum kompetisi dimulai. Jelang bergulirnya Liga 2 musim 2025-2026, Sriwijaya FC mulai memasuki tahap persiapan akhir. Pelatih Ahmad Zulkifli kini memusatkan fokus pada pemantapan taktik bertahan dan menyerang dalam skuadnya. Dengan dominasi pemain muda, Laskar Wongkito dituntut tampil solid dalam menjaga pertahanan sekaligus tajam saat membangun serangan. Bilang puas pasti belum ya, karena harus ada evaluasi yang harus kita perbaiki. Kita belum perfect, tapi memang kita pelan-pelan, kita progresnya ada, cuma kita perbaiki dari setiap lininya. Dari beberapa laga uji coba masih ada sejumlah evaluasi yang terus dibenahi. Meski demikian, sang pelatih sudah mulai menemukan gambaran komposisi tim untuk musim ini. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Terima kasih Saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Kasus dugaan keracunan makanan bergizi gratis kembali terjadi. Kali ini di Pedamaran Ogan Kobrik Ilir, Sumatera Selatan. Sebanyak 69 siswa SD hingga SMP dilarikan ke puskesmas dan 13 diantaranya masih menjalani perawatan. Dinas Kesehatan Oki telah mengambil sampel makanan untuk diperiksa. Dari informasi sementara, keracunan diduga terjadi usai para siswa menyantap soto yang menjadi menu program MBG pada Selasa 2 September 2025. Sebagai langkah antisipasi, Dinas Kesehatan Sumatera Selatan melakukan pengecekan berkala ke setiap SPPG mulai dari proses memasak hingga makanan diterima siswa.
Guru juga diimbau agar lebih dulu memeriksa menu sebelum dibagikan. Laporan dari Dinkes Oki itu ada 69 yang terdampak dari siswa SD dan SMP. 69 itu saat ini yang masih di puskesmas tinggal 13. Mengecek makanannya dengan kasat mata, lihat apakah makanannya berubah warna. Nah, kalau ada kecurigaan misalnya makanannya sudah bau nih, berlendir, kemudian sudah berubah warna dan ketika dicicip sudah basi. Nah, itu jangan sampai dibagikan ke siswa, jangan disuruh siswanya untuk dimakan, tapi di stop. Selain itu, Dinkes Sumsel bersama Fakultas Kedokteran Unsri kini memberikan edukasi tentang higienitas makanan. Upaya ini diharapkan dapat mencegah kasus serupa kembali terjadi, mengingat peristiwa ini sudah 3 kali terjadi di Sumatera Selatan. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Satu dari 2 anak yang tenggelam saat mandi di Sungai Musi, Palembang, akhirnya ditemukan pada Selasa 2 September 2025 siang. Korban bernama Muhammad Alfi, 7 tahun, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jasad Alfi ditemukan pengapung sekitar 31 meter dari titik awal ia tenggelam. Proses evakuasi diwarnai isak tangis ayah korban yang sejak lama menunggu anaknya ditemukan. Setelah dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka. Pencarian korban di hari kedua ini, korban ditemukan mengapung dalam keadaan naik delta. Untuk jarak korban ditemukan dari LKP sejauh 31 meter. Untuk korban langsung dibawa ke rumah duka. Sebelumnya, pada Senin 1 September 2025, Alfi bersama temannya Ari Maswan mandi di tepi Sungai Musi. Saat itu keduanya diduga bermain lomba menahan napas di dalam air hingga akhirnya tenggelam. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah sempat menjalani pembelajaran daring selama 2 hari pada 1 hingga 2 September 2025, siswa di Palembang kini kembali mengikuti kegiatan belajar tatap muka seperti biasa. Putusan ini diambil melalui surat edaran Dinas Pendidikan menyusul situasi kota yang kondusif pasca unjuk rasa mahasiswa awal pekan lalu. Kebijakan tersebut disambut baik pihak sekolah yang menilai pembelajaran daring kurang efektif. Keterbatasan perangkat membuat banyak siswa tidak dapat mengikuti pertemuan maupun menyelesaikan tugas secara maksimal. Pembelajaran kurang efektif ya pasti, karena tergendala dari internet dari siswa itu kan masih mungkin ada yang kuotanya nggak ada, dan juga mungkin ada HP-nya kan tergandala dari ekonomi lah mungkin ya ke itu. Jadi ada yang buat tugas, ada yang enggak, ada yang bisa masuk Zoom, ada yang enggak, yang seperti itu. Masuk kembali itu sudah ada edaran dari Disdik. Jadi pas malam sebelum tanggal 2 kan, sebelum masuk tanggal 2 itu siang kalau nggak salah, itu sudah langsung ada edaran dari Dinas Pendidikan bahwa karena memang demonya damai kan, tidak ada yang anarkis, jadi sekolah sudah bisa berlanjut seperti biasa, luring ya. Jadi tanggal 3 memang sudah ada edaran. Hal serupa juga dirasakan orang tua yang menilai sistem daring membuat anak-anak kurang fokus belajar dan lebih banyak bermain. Kalau dia kan ya kemarin ketemu gurunya, biar apa ibaratnya itu lebih baik pendapatnya daripada daring kan banyak budak belum tentu belajar bermain. Malah sekolah ibarat kata. Optimal ya belajarnya. Iya, optimal daripada daring kan. Kalau imunisasi kan takutnya kan sinyal. Tapi sinyal keduanya beli macam-macam. Takutnya kan itu bukan masalah terbeli, kayaknya budaknya main game apa tidak tahu, entah belajar, entah main, fokus pelajaran. Pengawasan jadi lebih ini lagi Bu ya. Baik iya. Malah di sekolahan dia guru ibaratnya. Masih belajar Bu ya. Di rumah main-main, berbalas dengan orang tua. Sebelumnya, pembelajaran daring diberlakukan semata untuk menjaga keamanan siswa serta tenaga pengajar sebagai langkah antisipasi terhadap potensi dampak unjuk rasa. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi.
Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV-Palembang. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.